Halo Pak Hari, kembali lagi di Ajoy Borneo. Ya, hari ini kita akan review barang murah meriah yang dibeli dari TikTok Shop. Nggak tahu kenapa ya, TikTok Shop tuh baru ya dibanding Shopee atau marketplace lain. Tapi TikTok Shop itu kalau live barangnya ajaib-ajaib. Sama dia ongkos kirimnya memang gratis ya. Jadi kemarin tuh waktu muter-muter FYP tiba-tiba ada ngeliat apa lampu LED. Jadi lampunya itu dia multicolor, harganya 30 ribuan. Nah, apa itu barangnya? Nah, ini dia, LED RGBW bulb with remote control. Wah, luar biasa guys. Ini 30.000, nggak ada mereknya. Apa nih tulisannya, nggak kelihatan nggak ya? Oh, spesifikasi dimmable, remote with memory, working distance 5 meter, remote control battery included, diameter 50 mm, 16 color, wey, tahan 25.000 jam. Habis itu 4 light effect. Wih, jadi ini ngider-ngider di TikTok. Alhasil kena lah racunnya TikTok di aku, daripada nonton TikTok yang nggak karuan. Pas nge-live ngelihat ada orang jualan. Nah, ini dari sellernya nih. LED RGBW bulb, lampu bola 16 warna, 5 watt. Wih, 5 watt cuy. Jadi kita unboxing dulu guys. Nah, jadi dapatnya kayak gini guys, lampu biasa. Oh ya, ini bukan smart ya, jadi lampu ini pakai remote untuk mengendalikan, mengganti warnanya itu pakai remote. E27 lampu standar Indonesia, terus ada remote nya. Nah, kita buka dulu. Ada on, RGBW, ada flash, strobe, fade. Woi, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Betul guys, 16 warna. Bisa diterangin, bisa diredupin, matiin, hidupin. Oke, nggak perlu lama-lama, kita cabut saja guys. Kita lihat dulu ada nggak baterainya guys. Oh, ada baterai. Nih baterainya, baterai jam, baterai kalkulator CR2032. Positifnya hadap atas. Kata sellernya kemarin nggak include baterai, ternyata include. Oke, untuk nyobanya kali ini belajar dari unboxing Philips kemarin, kita pakai deng, maaf ya guys, kita pakai lampu belajar guys. Kita pasang. Nah, dia standar pakai lampu belajar murah meriah. Langsung kita colok, kita hidupin. Oke guys, langsung kita kedip guys. Wih, dimatiin, hidupin. Wih, kita doleng-doleng, kita doleng-doleng, kita doleng-doleng flash. Wow, strobe,
Woi, jadi kita coba pencet flash. Wah, doleng doleng doleng, doleng doleng doleng, aku asalole goyang dulu guys. Stroke. Wow, oh dia gantinya pelan-pelan. Ungu, merah, kuning, biru, smooth. Aneh, fade dengan stroke, dengan smooth. Oke, kita coba red. Kita ganti warna merah. Nah, ini warnanya kemerahan, guys. Green. Kehijauan. Blue. White. Oh, tapi ngerasa nggak, guys, birunya? Nah, ini biru. Ini white. Jadi jadi putihnya tuh kebiruan, guys. Itu biru, ini putih. Orange, hijau, biru, orange muda, kuning, biru. Oke, guys. Kalau ditanya perbedaannya dengan smart bulb yang kemarin yang di review itu Philips, kalau Philips itu dia warnanya banyak. Kelebihannya gini, kita balik dulu ya. Kalau Philips dia itu pakai aplikasi, dianggap kelemahan bisa, dianggap kelebihan bisa. Jadi kalau pakai smart bulb itu kita punya kontrol yang lebih terhadap lampunya. Kalau ini lampu RGB yang kayak gini, kita bisa setel warna betul, kita bisa ganti warna betul, kita bisa dim, kita redupin. Nah, ini kita redupin ya, guys. Nah, nggak terlalu terasa redupnya. Jadi bentar, coba saya matikan dulu ya, matikan ring lightnya biar lebih kelihatan. Nah, ini merah ya. Nah, jadi rona brightnessnya itu nggak terlalu kelihatan, guys. Nah, dia nggak bisa sampai redup sekali, itu nggak bisa. Merah, ini kita coba hijau. Nah, kita coba redupin ya, cuma segitu aja. Ini udah paling bawah nih, nggak bisa. Kita coba terangin. Nah, kelihatan nggak di kamera? Nggak kelihatan kan? Sementara kalau dia pakai smart bulb itu dia kelihatan, bisa sampai betul-betul 1 watt. Nah, ini kalau pakai smart bulb. Jadi kayak gini interface-nya atau tampak di layar. Nah, itu lampunya. Nah, jadi tadi kan pakai remote, sama ini sebenarnya kayak remote juga. Jadi interface-nya dia itu, nah ini sekarang nama lampunya, nama modenya itu siang hari. Nah, ini yang membedakan antara smart bulb dengan lampu 30 ribuan tadi. Coba kita pilih, misalnya guys, nih kita pilih warna biru. Nah, oke, warna biru, guys. Dah, itu dia warna biru. Nah, birunya ini kita set brightnessnya, kita naikin. Nah, birunya tuh lembut, nggak nembak mata. Nah, kayak gini, lihat.
ruangan. Nah, ini brightness-nya kita turunin. Nah, itu guys, bedanya dia redupnya tuh redup sekali. Nah, lihat nggak? Itu biru, ini mode yang paling bawah ya. Lihat nih kalau di layar. Nah, birunya itu udah paling. Nah, jadi ini semua itu wireless. Jadi kalau ini kan saya pinjam HP anak, jadi anak ini juga bisa apa namanya, ngatur lampu-lampu di rumah juga bisa. Nah, terus yang tidak ada itu di sini adalah ini seperti, nah kayak gini, tema namanya romansa. Nah, lihat dia agak aduh pink gimana gitu. Jadi nanti dia ini bisa berubah-ubah. Nah, kita ganti lagi, coba ini pesta. Jedak jeduk tapi santai. Nah, ya kayak pesta betul. Nah, kita coba hutan. Nah, kita coba lagi mojito. Ini kehijauan. Jadi bedanya ya bukan jauh, dari harga dan spesifikasi jelas berbeda. Dan lagi ini brand terkenal. Oh ya, yang satu lagi fiturnya itu kita itu bisa lihat, nah bisa dibikin jadwal. Nah, jadi lampu itu bisa dibikin jadwal, hidup jam berapa, mati jam berapa. Nanti pada misalnya teras setiap hari 17.30 dia hidup, nanti jam segini mati redup. Itu bedanya di situ guys. Jadi bukan cuman remote, bukan cuman sekedar apa ya, bukan cuman sekedar orang bilang oh itu kan lampu yang itu katanya, nah mahal-mahal beli kan ada yang murah. Jadi ada fasilitas yang ditawarkan. Nah, kayak gini. Nah ini ada nih yang saya suka, ini dia bangun namanya. Nah jadi selama 30 menit ke depan lampu ini akan pelan-pelan semakin terang dan semakin terang sampai brightnessnya full nanti. Jadi kan biasanya gini guys, kalau kita bangun tidur tuh langsung lampu yang terang sekali itu kan pasti kayak sakit mata kan, kayak terkejut gitu kan. Nah dengan mode bangun, nah ini namanya mode bangun. Dengan mode bangun ini dia akan gradual, akan semakin terang sampai brightnessnya 100%. Biasanya kan kita dari gelap kan, nah kita set mode bangun, maka dia akan, nah kayak gitu guys. Ulang lagi guys. Nah ini dari mati kan, kalau saya tuh tidur mati lampu. Nah nanti kita set misalnya jam 5 otomatis dia mode bangun. Udah nanti jam 5, nah dia akan kayak gini dulu. Ini mungkin 1-2%, nanti secara gradual 30 menit ke depan dia akan semakin terang. Itu yang enggak layanan atau fitur yang tidak ada di lampu 30 ribuan. Sebaliknya ada namanya modenya waktu tidur. Nah waktu tidur ini terbalik, dari terang
Kita kan bisa nggak langsung tidur kan, dari terang nanti dia secara gradual 30 menit ke depan dia akan semakin redup. Nah, jadi ada harga, ada fitur yang ditawarkan, dan ini lampu-lampu ini itu kebetulan saya sudah ada beberapa. Nah, di dapur, di kamar anak, di teras, dan di kamar tidur saya udah pakai semua, dan semua udah saya kasih jadwal. Jadi nah kayak gini nih Natal. Nah, jadi kalau Natal itu kan merah dan hijau. Halloween dia kekuningan. Jadi itu perbedaan antara 30.000 dan 100 ribuan. 100 ribuan tuh sampai 1999 ya guys, jangan lupa. Oke, lanjut di review lampu 30 ribuan. Betul bisa ganti warna, betul. Tapi juga warnanya nggak terlalu banyak pilihannya. Kalau yang smart bulb itu dia banyak, jadi gradasi antara merah ke oranye, habis itu hijau ke biru itu bisa. Habis itu yang dia nggak bisa itu gini. Nah, kayak gini kan dia strobe, atau cuman cendoleng-doleng gini kan. Nah, nanti coba kita videokan komparasinya cendoleng-doleng gini dengan yang punya smart bulb. Itu beda. Jadi apakah pakai aplikasi itu menguntungkan atau tidak tergantung orangnya. Sekarang kayak gini. Nah, ini betul saya matikan bisa. Mati cendoleng-doleng. Nah, nggak mau. Nah, alah guys, ayolah matilah. Nah, ini kelemahan. Ini udah dipencet mati. Nah, lama baru mati. Hidup, mati, hidup, mati. Nah, pro and con untuk remote atau aplikasi. Remote betul dia bisa menghidupkan, mematikan. Kadang kena, kadang enggak guys. Nah, mematikan, menghidupkan, mengganti warna bisa, tapi dia nggak bisa dikomen pakai Google atau Siri. Misalnya, oke Siri, nah, hidupkan lampu. Itu dia nggak bisa. Itu satu. Yang kedua, kalau kita nggak di rumah, kita mau hidupkan lampu teras misalnya, lampu yang seperti ini, ya kan ini kan cuma 5 meter jaraknya. Jauh dikit dia nggak mau. Sementara kalau kita pakai smart bulb, karena dia itu cloud atau dia pakai teknologi IoT atau Internet of Things, bisa kita nih di kantor atau kita baru makan malam, kita lupa nih nyalain lampu depan atau lampu halaman, udah hidupkan. Oke Siri. Wah, kalau saya pakai oke ge itu nanti kepancing guys. Jadi oke Google itu matikan lampu kamar, dia akan mati. Nah, nanti hidupkan lampu kamar, nah itu dia hidup. Habis itu set kecerahan ke 50%. Nah, itu yang nggak bisa. Tapi kalau harganya kembali lagi, itu kalau masalah aplikasi atau remote. Kalau Anda cuma kejar punya lampu yang bisa ganti-ganti warna, terus untuk apa, mungkin untuk foto-foto atau apa,
kayaknya ini masih worth it deh, walaupun ya pilihannya limited. Habis itu dia murah, 30 ribuan versus 190-an kalau yang Philips warna. Kalau Philips yang tunable tapi putih doang itu 60 sampai 90 ribuan tergantung promonya. Jadi pilih mana, remote atau aplikasi, tergantung pada kebutuhan. Itu jawabannya. Kalau cuma kebutuhan bisa ganti-ganti warna, ya jelas lampu murah meriah 30.000 ala TikTok Shop, jos. Tapi kalau Anda ingin punya kontrol lebih, tidak ada salahnya berinvestasi di lampu smart. Karena juga saya nggak tahu nih kalau besok tiba-tiba mati, ngurus garansinya bagaimana, saya nggak bisa jamin apakah dia tercover garansi 1 tahun apa karena ini nggak ada tulisannya guys. Nggak ada tulisan bahwa dia ini digaransi, punya garansi berapa tahun, itu nggak ada, cuman made in. Nah, energi, nah 16.000 color. Nah, nggak ada satupun yang mengatakan garansi berapa tahun. Sementara kalau kemarin saya pengalaman sendiri yang LED smart lamp-nya Philips itu kemarin tiba-tiba mati, saya hubungi Philips-nya dan tada, dia langsung diganti free. Jadi nggak ada ongkos kirim, nggak ada apa-apa, kita tinggal kasih nomor seri lampu, itu langsung bisa klaim garansi selama bukti pembeliannya kita lengkap, tanggal pembelian, beli di mana, itu semua difoto, dikirim ke Philips-nya, nanti akan digantikan. Lampu murah meriah versus lampu mahal, pro and con jelas ada, tapi kembali lagi ke masing-masing orang perlunya apa. Kalau cuma perlu untuk foto-foto, coba kita ambil Hot Wheels besar. Nah, kalau cuman sekedar mau foto properti, nanti kita coba foto-foto. Nah, kayak gini kan, kita mau ganti dia jadi merah, wah, atau biru, atau hijau. Nah, kita mau kasih efek misalnya sunset atau apa, sangat worth it, masih bisa lah, masih worth. Jadi apakah lampu ini, nah kayak gini, kita coba matikan, nah, kita ganti merah, nah, terus nanti kita foto, masih sepadan kalau menurut saya untuk 30.000. Tapi ya itu, ini cuma 16 warna. Apakah kita mau dia ceng-doleng-doleng, iya, atau kita mau kedip-kedip, nah, tergantung. Kalau Anda toys lover yang suka fotografi, maka jawaban murah meriah untuk lampu yang bisa berwarna-warni adalah ini, cukup dengan 30.000. Oke, sekian Pak Hari atas atensinya. Silakan klik suka bila Anda suka, atau bila Anda tidak suka ketik dislike. Jangan lupa komen, jangan lupa subscribe, pencet tombol garantung, and see you next time. Bye bye.